Hai Sobat KLBMed, bersama saya Dr. Alan. Belakangan ini kita sering mendengar kata burnout di sekeliling kita. Tapi, apa sih burnout itu? Burnout merupakan suatu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Survei yang dilakukan oleh Deloitte terhadap 1.000 orang di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa sebanyak 77% responden mengalami burnout. Walaupun karyawan tersebut menyukai pekerjaannya, ternyata 64% karyawan merasa frustasi terhadap pekerjaan yang dihadapi. Bila dibandingkan dengan kasus di Indonesia, hasil riset tim peneliti dari MKK FKUI menyatakan bahwa 82% tenaga kesehatan mengalami burnout. Pada kondisi yang lebih serius, burnout dapat memberi dampak yang negatif pada kesehatan fisik dan mental. Hal ini seperti hipertensi, gangguan tidur, depresi, dan lain sebagainya. Lalu, apakah benar burnout merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini? Bagaimana burnout ini bisa terjadi dan apakah Sobat KLBMed juga termasuk salah satu orang yang mengalami burnout? Dan apakah ada langkah-langkah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengatasi dari burnout ini? Daripada makin penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Istilah burnout sebenarnya sudah ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Burnout diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Beliau mendeskripsikan burnout sebagai situasi kelelahan karena penggunaan energi, kekuatan, atau sumber daya yang berlebihan pada pekerjaan. Pada tahun 2019, WHO juga memasukkan burnout sebagai fenomena yang terjadi pada pekerjaan pada ICD-11. Burnout adalah sindrom yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja yang memang belum berhasil untuk dikelola. Hal ini dapat ditandai dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah kelelahan emosi atau kehabisan energi atau kelelahan. Yang kedua yaitu adalah depersonalisasi atau merasa semakin menjauh dari pekerjaan secara mental, atau perasaan negativisme dan sinisme yang terkait pekerjaan seseorang. Dan yang ketiga yaitu penurunan pencapaian pribadi atau adanya rasa ketidakefektifan dan kurangnya pencapaian. Burnout bukanlah merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja dalam semalam. Namun, melalui proses kemampuan adaptasi seseorang untuk menghadapi stres kronis harian yang terjadi di tempat kerjanya. Awalnya, orang yang mengalami burnout tidak hanya disebabkan oleh orang yang merasa stres dengan pekerjaan yang dihadapi, namun bisa juga dimulai karena orang tersebut terlalu mencintai pekerjaannya. Kok bisa? Hal ini yang disebut dengan the honeymoon phase. Di tahap ini, orang baru saja memasuki dunia kerja yang baru dan sedang berada di fase yang paling bersemangat. Orang tersebut merasa penuh dengan energi, dapat melakukan semuanya, dan ingin membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Meskipun memang ini kelihatannya positif ya, hal ini bisa menjadi bumerang bila dilakukan terus-menerus tanpa menimbang waktu dan energi yang dimiliki. Lama-kelamaan, orang tersebut bisa masuk ke dalam tahap onset of stress. Orang tersebut mulai merasakan pekerjaannya semakin menumpuk dan tidak kunjung selesai. Akhirnya, orang tersebut mulai merasa stres dan merasa bahwa energi yang dimiliki saat ini semakin terkuras. Orang tersebut dapat merasakan gejala awal seperti penurunan kualitas tidur, sulit fokus, penurunan produktivitas, sakit kepala, perubahan pola makan, dan perasaan cemas. Bila hal ini tidak ditangani, orang tersebut akan masuk ke dalam tahap chronic stress. Di tahap ini, level stres karyawan yang cukup tinggi dan dapat mempengaruhi performa pekerjaan, produktivitas, penampilan fisik, serta kualitas hidup. Orang tersebut mulai merasa lelah yang berkepanjangan, tertekan, cenderung menunda pekerjaan. Orang tersebut juga bisa jadi menjadi mudah marah, kurang motivasi, dan bisa juga bahkan hal-hal yang sebelumnya dia sukai, dia menjadi tidak menyukainya lagi. Stres yang tidak dapat diatasi dengan baik akhirnya akan masuk ke dalam fase burnout. Orang tersebut dapat merasakan keluhan psikis seperti perubahan perilaku yang terjadi pada dirinya, memiliki pandangan yang serba pesimis, dan mengisolasi diri dari dunia sosial. Selain keluhan psikis, dapat juga terjadi keluhan fisik seperti sakit kepala yang berkepanjangan,
atau juga keluhan pada perut seperti mual, muntah, diare, ataupun konstipasi. Jika orang tersebut tidak berusaha untuk mencari pertolongan, burnout ini akan menjadi bagian dari kehidupannya, dan hal ini dapat mengganggu performa dari pekerjaan dan kesehatan untuk seterusnya. Orang tersebut dapat masuk ke dalam fase yang dinamakan dengan habitual burnout. Pada fase ini, seseorang dapat merasa kesedihan, kelelahan mental, maupun fisik yang kronis. Selain itu, orang tersebut dapat jatuh ke dalam keadaan depresi. Tingkat burnout pada seseorang dapat diukur dengan menggunakan kuesioner Maslow Burnout Inventory. Kuesioner ini dibuat oleh Christina Maslow pada tahun 1981 dan masih digunakan hingga saat ini. Kuesioner tersebut terdiri dari 22 pertanyaan yang mengukur dimensi kelelahan emosi, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Burnout seharusnya baru dapat ditangani setelah mengetahui dimensi dengan tingkat burnout yang tinggi. Namun, ciri-ciri berikut dapat menjadi tips untuk menangani burnout. Ciri yang pertama yaitu bila merasa bahwa waktu libur kerja yang tersedia sudah tidak dapat lagi membantu untuk memulihkan diri agar kembali merasa segar. Maka, hal ini dapat menjadi tanda kelelahan emosi yang dapat terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena energi yang dimiliki terkuras secara emosional untuk menghadapi beban kerja. Dan bila hal ini terjadi, maka cobalah lakukan skala prioritas dalam aktivitas sehari-hari dan tambahkan perawatan diri seperti meditasi, olahraga, hobi, maupun kegiatan lain yang disukai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas yang membuat perasaan hati menjadi lebih positif. Ciri-ciri yang kedua, yaitu bila merasa tingkah laku seperti orang lain atau seperti robot. Maka hal ini dapat menjadi tanda dari depersonalisasi, yaitu perasaan saat seseorang merasa kehilangan realitas terhadap dirinya sendiri. Dan hal ini dapat terjadi secara tidak disadari loh. Bila hal ini terjadi, maka cobalah untuk berdiskusi dengan orang lain mengenai stres yang dihadapi. Berbicara dengan orang yang mengerti keadaan yang dihadapi tentunya dapat membantu untuk mengatasi keluhan. Namun, bila tidak ada orang lain yang dapat diajak berkomunikasi, cobalah lakukan journaling. Kamu dapat menuliskan impian atau keinginan yang kamu ingin capai di kemudian hari, hambatan yang dihadapi saat ini, serta solusi-solusi yang mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah terhadap hambatan-hambatan tersebut. Atau bisa saja kamu hanya sekedar menuliskan ide-ide yang terlintas di kepalamu. Yang terakhir, bila merasa tidak puas terhadap pencapaian yang telah dilakukan atau aktivitas yang dilakukan itu tidak berguna, maka bisa jadi ini menjadi tanda-tanda penurunan pencapaian pribadi. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa bersalah karena tujuan kerja yang tidak tercapai atau merasa harga diri yang rendah. Bila hal ini terjadi, coba ubah perspektif untuk melihat hal-hal yang betul-betul penting dalam pekerjaan. Dan lakukan variasi dalam pekerjaan agar tidak terjebak dalam rutinitas yang itu-itu saja. Bila langkah-langkah di atas dirasakan tidak dapat membantu, maka mungkin ini adalah saatnya untuk mencari mentor, coach, atau orang-orang yang memang memiliki kualifikasi khusus untuk menangani burnout. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membantumu untuk mengidentifikasi masalah dan membantu memberikan masukan-masukan yang lebih positif. Selain langkah-langkah di atas, ternyata konsumsi suplemen vitamin B dapat membantu untuk menurunkan risiko burnout. Defisiensi dari vitamin B12 dapat menyebabkan stres oksidatif yang berakhir pada depresi. Penelitian yang dilakukan oleh Young menyimpulkan penggunaan suplementasi vitamin B dapat mengurangi stres. Bahkan, penelitian Stowe menyimpulkan penggunaan vitamin B selama 90 hari dapat mengurangi stres pekerjaan secara signifikan. Menjadi orang dewasa memang cukup sulit. Terkadang kita harus melakukan pekerjaan akibat tuntutan pekerjaan, kebutuhan, ataupun orang di sekitar kita. Namun kita juga harus menyadari betapa pentingnya dari kesehatan mental kita ini sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini serta subscribe channel YouTube Kalbemet. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemet.